Nelayan di Pati bagi 120 ton ikan gratis. Peserta sunat massal diarah keliling kota Kendal. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 18 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Hari ini, Camat Dukuhsuti Agus Sunarko SSTP MSI menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN guna mencegah demam berdarah denggi atau DBD. Pemberantasan sarang nyamuk dilakukan lantaran Kecamatan Dukuhsuti terdapat 44 kasus DBD terhitung mulai Januari hingga Oktober 2023. Secara serentak 12 desa yang ada di kecamatan tersebut melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan serta memberantas tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk. Didampingi oleh Kepala Puskesmas Camat Dukuhsuti Agus Sunarko SSTP MSI sekaligus Komisaris Utama Lingkar Media Group juga terjun langsung ke lapangan di Desa Alasdowo. Agus Sunarko SSTP MSI atau biasa yang disapa Aksun menuturkan di momen jelang musim penghujan yang menjadi fokus utama yakni pemberantasan sarang nyamuk guna mengantisipasi penyakit demam berdarah denggi. Kita upayakan untuk dibersihkan, diberantas, jangan sampai itu menjadi sarang jentik yang kemudian menjadi nyamuk. Yang kedua, kita juga melibatkan tim Gelate. Tim Gelate ini adalah kader kesehatan yang spesialis menangani pemberantasan sarang nyamuk. Harapannya adalah dengan sinergitas ini, kebersamaan ini bisa efektif untuk memberantas sarang nyamuk. Aksun menambahkan barang rumah tangga yang berpotensi bagi perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk yang bakal menjadi nyamuk Aedes aegypti dimusnahkan dengan 3M atau menguras, menutup, dan mengubur. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mendekati masa akhir rekrutmen pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah hingga saat ini masih rendah. Terlihat dari kebutuhan 24.497 untuk kebutuhan 3.491 TPS baru mencapai 9 ribuan atau 30%. Pasti itu sudah alhamdulillah selesai, tinggal nanti perakitan dan Kebutuhan KPPS di Kendal untuk 3.491 TPS berjumlah 24.497 petugas. Namun sejak dibukanya informasi rekrutmen tanggal 11 Desember 2023, mendekati batas akhir pendaftaran ternyata baru 30% yang mendaftar. Ketua KPU Kendal Kasanudin mengatakan ada beberapa faktor penyebab masih rendahnya pendaftar petugas KPPS. Di antaranya trauma lantaran pengalaman pemilu tahun 2019, yakni ribuan petugas yang sakit kelelahan. Dan bisa juga pendaftar menunggu injury time dan antri periksa kesehatan di puskesmas. Berbagai upaya dilakukan KPU seperti bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan minat pendaftar petugas KPPS. sekarang masih kampanye rapat umum, rapat biasa terbatas. Jadi memang nanti dari pemasangan APK dan lain kita akan sudah koordinasi sih dengan Bawaslu berkaitan dengan pemasangan APK. Nanti pada saat 21 Januari baru kita mulai rapat umum untuk teman-teman caleg dan paslon PPP. Ini pemilihan umum, jadi banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk menghadirkan pemilih di TPS. Jadi kita minta bantuan juga dari teman-teman media untuk mensosialisasikan terkait kegiatan kita di KPU sehingga nanti termasuk juga nanti bisa merangsang orang pemilih untuk datang ke TPS. KPPS merupakan kelompok sementara yang dibentuk oleh PPS dengan tujuan melaksanakan suara dan menghitung suara pemilu di TPS. Anggotanya terdiri dari 7 orang yang dipilih dari masyarakat sekitar TPS dengan 1 ketua dan 6 anggota. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024.
Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, protes kebijakan impor ikan nelayan Pati membagi-bagikan ikan sebanyak 120 ton gratis ke masyarakat. Paguyuban nelayan Mitra Sejahtera bagi 120 ton ikan secara gratis ke masyarakat dengan rincian tiap orangnya mendapatkan 10 kg ikan. Masyarakat yang hadir di gelaran Car Free Day Minggu 17 Desember kemarin langsung menyerbu truk box berisi ikan. Aksi ini juga sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah yang mengimpor ikan di tengah melimpahnya hasil tangkapan nelayan. Eko Budiono, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera atau MNS, menuturkan harga ikan pindangan di pasar mencapai Rp5.000 per kilogram, sedangkan harga normalnya mencapai Rp10.000 per kilogram. Harga ikan yang terlalu rendah, maka dari itu rekan-rekan punya inisiatif untuk istilahnya yang pertama sedekah dan yang kedua dalam acara ini kita menyebutnya gemar makan ikan supaya masyarakat Kabupaten Pati bisa menyerap hasil dari tangkapan kita yang akhir-akhir ini agak berlebih, yang walaupun itu dari bulan setelah kita Lebaran. Sementara itu, salah satu warga Ponco mengaku senang atas pembagian ikan gratis, lantaran dapat menikmati hasil tangkapan ikan dari nelayan Juwana. Lumayan lah. Oke. Buat bagi-bagi sama keluarga di Dawes lah. Oke. Intinya ya hal seperti ini ya baiklah buat semua lah itu seperti itu. Pak, mungkin perasaannya seperti apa? Rasanya ya senang. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 60 anak yang mengikuti kegiatan sunat massal di arah keliling Kota Kendal menggunakan odong-odong. Arak-arakan bertujuan sebagai syiar Islam agar senantiasa membantu warga yang kurang mampu baik lewat zakat maupun sedekah melalui masjid. Pawai dan arak-arakan diselenggarakan takmir Masjid Baitun Nikmah, Kelurahan Langen Harjo, Kota Kendal. Kegiatan ini tampak lebih semarak karena sejumlah teman peserta ikut menggiring menggunakan kereta odong-odong. Di sepanjang perjalanan arak-arakan diiringi musik rebana dan lantunan sholawat. Ketua Panitia M. Nur Sidik mengatakan, peserta sunatan massal diikuti 60 anak dari lingkungan sekitar masjid maupun dari wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kendal. Tiap peserta hitan massal mendapatkan seperangkat pakaian hitan dan uang saku. Arak-arakan ini sebagai syiar Islam agar senantiasa membantu warga yang kurang mampu, baik lewat zakat maupun sedekah melalui masjid. Selain itu, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat khususnya donatur, agar mengetahui bantuan yang telah diberikan sudah digunakan untuk kepentingan umum. Sasaran daripada hitan ini adalah
masyarakat yang kurang mampu termasuk yatim piatu. Kegiatan kita masalah ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan arah-arahan atau pawai, kemudian nanti malam diadakan pengajian umum. Ya, dalam rangka juga persiapan khitanan termasuk khatmil Quran bagi anak-anak kita yang akan dikhitan. Termasuk besok Minggu itu baru pelaksanaan khitanannya dari mulai jam 7 sampai selesai. Dalam rangka satu kegiatan berkaitan dengan bidang JIS, Badan Amal Zakat daripada Masjid Baitul Hikmah, termasuk merupakan satu program setiap 2 tahun bahkan 3 tahun sekali. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Baitul Hikmah, Kiai Haji M. Musaka, mengatakan kegiatan ini diadakan kembali untuk kedua kalinya dan rencananya akan menjadi agenda rutin tiap 2 tahun sekali. Ini adalah satu, di samping kita ingin sekali membantu kepada warga-warga yang tidak mampu, khususnya ada anak yatim atau piatu yang menginginkan khitan, maka kami laksanakan ini ya tujuannya adalah sebagai bentuk fungsi sosial Masjid Baitul Hikmah bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Kendal tetapi masyarakat sekitar Kota Kendal juga. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke.
Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pemirsa, pemerintah Kendal menggencarkan upaya pelestarian olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Upaya tersebut diharapkan dapat mengembangkan pariwisata dan UMKM serta membangun SDM. Olahraga kita. Salam olahraga. Salam Goni. Sehat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kendal Sugiono setelah menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau PORMI Kabupaten Kendal periode 2023 hingga 2027 bersama pengurus Korbi Jawa Tengah. Sekda Kendal Sugiono berharap olahraga tradisional bisa dimunculkan kembali sekaligus bisa dilestarikan. Melalui Kormi ini bisa mengembangkan pariwisata dan UMKM serta membangun SDM. Agar olahraga-olahraga tradisional yang selama ini sudah ada di budaya kita seperti bakpia, egrang, dan lain sebagainya bisa tumbuh kembali. Sehingga kita tetap bisa nguri-nguri budaya di Kabupaten Kendal. Ketua Kormi Kendal, Dwi Suryo Cahyono mengatakan, Kormi Kendal terdiri dari 3 komisi, yakni Komisi Olahraga Tradisional dan Seni Budaya yang mengembangkan permainan tradisional. Komisi Kesehatan dan Kebugaran Aerobik meliputi senam, dansa, dan jantung sehat. Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan seperti olahraga jeep. Untuk Kormi ini kan kebetulan kami diberikan amanah lagi periode yang kedua untuk sebagai Ketua Umum Kormi periode 2023-2027. Tentunya yang prestasi-prestasi yang pernah kita buat dan kita capai tahun depan kita tingkatkan lagi, terutama inorga-inorga yang belum bergabung dengan kita, kan masih banyak. Kita baru saat ini sekitar 15 inorga, padahal di inorga itu ada sampai 50-an lebih. Nah ini kalau semakin banyak bergabung di kita, semakin banyak mengukir prestasi di Kabupaten Kendal, kan seperti itu.
Dwi menargetkan untuk prestasi yang pernah dicapai akan ditingkatkan. Selain itu akan menggandeng seluruh induk organisasi olahraga yang ada. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, The Nine Kusuma Jaya Basketball tuntas digelar dengan melahirkan talent atlet bola basket muda. Konsistensi gelaran diharapkan menumbuhkan jika bakal pembinaan atlet yang dapat mewakili Kabupaten Pati di ajang Porprov mendatang. Ajang bergengsi basket yang diikuti 55 tim basket di lingkup sekolah maupun akademi basket meriah. Penampilan tim basket, dance, dan supporter yang di babak final cukup sengit, segenap kemampuan dan kreativitas dikerahkan. Gelaran tersebut ditutup dengan KJBL 9 Awarding Night yang menampilkan tarian serta nyanyian dari talenta muda. Ajang ini melahirkan juara tiap kategori. Untuk juara 1 SD kecil dan besar disabet oleh Kusuma Jaya School. Juara 1 kategori SMP Newbie Putra diraih oleh SMP 1 Juwana. Dan untuk putri SMP Kanisius Pati. Untuk juara 1 kategori SMP Putra dan Putri diraih oleh SMP 1 Pati. Sementara untuk kategori SMA Putra diraih oleh SMK BTB Juwana dan Putri diraih oleh SMA 1 Pati. Sedangkan untuk kategori dance tingkat SMP diraih oleh Girls on Fire dan tingkat SMA diraih oleh CJD. Untuk supporter terbaik dan favorit tingkat SMP diraih oleh Skandia dan kategori SMA diraih oleh Sujai. Diki Satria Nugraha selaku Ketua 1 Perbasi Pati menuturkan, untuk kategori juara 1 sampai 3 basket tingkat SD hingga SMP Newbie mendapatkan hadiah 400 hingga 800 ribu rupiah. Kategori SMP mendapatkan 400 hingga 1 juta rupiah. Kategori SMA mendapatkan 500 hingga 1,2 juta rupiah dan untuk dance tingkat SMP mendapatkan 250 hingga 600 ribu rupiah, tingkat SMA 250 hingga 800 ribu rupiah. Sedangkan untuk supporter SMP mendapatkan 400 hingga 800 ribu rupiah, SMA mendapatkan 500 hingga 1 juta rupiah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas atlet pelajar dan dapat melaju di kompetisi daerah maupun nasional. Khusus untuk anak-anak kelas 7 SMP. Jadi biasanya dari pemantauan kita, anak-anak kelas 7 SMP itu baru belajar basket. Jadi kalau dia mau diikutkan ke SMP, biasanya belum kuat, belum punya kemampuan untuk itu. Jadi kita bikin kategori khusus dan newbie itu sendiri, biar anak-anak kelas 7 yang baru belajar basket itu tetap ada antusiasme karena dia tetap bisa ikut lomba di perlombaan KJBL kita kali ini. Untuk harapan KJBL di tahun depan seperti apa? Ya, harapan saya di KJBL selanjutnya, khususnya di KJBL 10, ya berarti kita sudah 10 kali dan 10 tahun kita menjalankan KJBL. Harapan kami kita bisa menjaring lebih luas lagi. Ya, luas dalam arti cakupan wilayah mungkin yang kita mungkin hari ini masih kabupaten, kita luaskan lagi menjadi Karesidenan ataupun provinsi. Luas dalam arti juga lomba-lomba yang kita selenggarakan. Dulu KJBL cuma basket, kita tambah dance, kita tambah supporter, atau mungkin kita tambah nomor-nomor lain, seni-seni lain yang bisa kita ikutkan dalam KJBL itu sendiri. Muhammad Wahyudi Putra selaku Ketua Umum Perbasi mengharapkan gelaran ini dapat selalu konsisten sehingga tumbuh bibit atlet Porprov yang mewakili Kabupaten Pati. Juga nanti akhirnya pada titik akhir memberikan sumbangsi ke perbasketan di Bola Pati, Perbasi supaya bisa salah satu tolak ukur prestasi di Pati masih salah satunya adalah mengikuti Porprov. Jadi semoga nanti bisa melahirkan bina-bina yang bisa membantu Kabupaten Pati khususnya basket untuk bisa meraih penghargaan di Porprov untuk yang terdekat. Bagian menambahkan kategori perlombaan yang spesifik membuat iklim kompetisi semakin terasa, sehingga berdampak bagi jenjang pembinaan atlet bola basket di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Protes kebijakan impor ikan, nelayan Pati membagi-bagikan ikan sebanyak 120 ton gratis ke masyarakat.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.